Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa kita ketemu di podcast ini untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dengan temanya macam-macam tiap hari, kurang lebih 30 menit kita akan bahas di ruangan ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa juga gue mau ngingetin kita punya banyak platform untuk teman-teman menyaksikan podcast kita hari ini, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube semuanya @partai_perindo. Gampang banget, tinggal dicari RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.ai, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton dari portal atau website yang mana, monggo. Asal tadi gampang banget, tinggal dicari @Partai Perindo. Nah, tema hari ini kaitannya dengan banyaknya tantangan di depannya, khususnya anak-anak muda. Ya, kita harus makin kreatif, makin inovatif. Kalau kuliah sekarang make sure punya plan, punya ancang-ancang biar nanti nggak asal lulus dan pas lulus juga bingung mau ngapain, karena yang namanya tingkat pengangguran cukup tinggi saat ini karena memang ya tadi dunia kerja kan baru recover dari COVID, dan juga banyak semua yang sekarang kalau nggak cukup pintar ya, banyak pekerjaan yang sekarang in terms of bukan pintar gimana ya, tapi banyak kerjaan yang sekarang sudah di-replace sama yang namanya teknologi dan segala macam. Jadi lapangan pekerjaan juga semakin kompetitif ya. Nah, tema hari ini itu penanggulangan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat. Ini kira-kira kita akan bahas seperti apa. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 7 dari Partai Perindo, Ibu Ella Nurlaila Tubagus. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Ella. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha damang. Apa itu? Iya, karena ini Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya, sehat ya Bu. Harusnya sampurasun. Oh, sampurasun, yes, Rampes. sampurasun, rampes. Saya taunya kumaha damang doang. Oh, saya. Wah, terus apa lagi ya? Sabaraha. Tapi Ibu Jawa Barat ya Bu ya? 7 ya, Partai Dapil. Perindo. Itu berarti dapilnya meliputi mana aja Bu wilayahnya? Dapil Bekasi, Bekasi. kemudian Karawang dan Purwakarta. Karawang dan Purwakarta. Iya. Jadi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Yes. Itu dapil 7. Oke Ibu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol soal pengangguran, karena wilayah Jawa Barat juga Bekasi, itu kan padat, banyak ya angkanya, kesejahteraannya juga masih kurang. Nah, sebelum kita bahas itu, kita mau kenalan dulu. Aku manggilnya Bu Ella ya? Iya, Kak Ella juga Ah, boleh. Kak Ella boleh deh. Kak Ella. Nanti dapat hadiah ya Bu ya? Satu kopi. Oh, sepeda, baik. Kak Ella, Yes. kalau kita bicara mengenai aktivitas nih, ya Kak Ella sendiri sehari-hari seperti apa, bergerak di bidang apa? Aku tadi sudah dapat sih bocorannya, cuman mungkin teman-teman mau tahu. Oh, Oke, Nah. nah mungkin perkenalkan dulu. Boleh, Ya, monggo, silakan. Saya Aha. Ella Nurlaila Tubagus, Aha. biasa dipanggil Ella. Ella, Ya, oke. supaya lebih mudah manggilnya Kak Ella. Ya. Betul. Aha. Oke, keseharian saya kebetulan saya di business development di salah satu majalah ya, yang mengulas tentang properti dan bank. Oke. Kemudian juga di salah satu majalah desain. Oke. Ya. Oke, kemudian saya juga sebagai asesor Asesor? di kompetensi broker properti. Oke. Dan di situ pastinya harus ada manajer mutunya, dan saya salah satu manajer mutu di lembaga sertifikasi profesi. Oke. Gitu. Baik. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia tadi properti ini? Sebetulnya saya usia kerja saya tuh dari 20 tahun saya sudah kerja. Oke. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Oke, Kemudian good. tahun 91 saya mulai masuk ke dunia perbankan. 91. 91. Aduh. Jadi Aha. saya di dunia perbankan itu 23 tahun. Oke. Di terakhir di salah satu bank swasta nasional ya. Kemudian 2011 saya mulai buka usaha sendiri selain dari media tadi, Oke. yaitu event organizer. Event Gitu, organizer. iya. Oke. Dan ya sampai sekarang tadi di media. Nah, IO-nya masih jalan, Bu? IO-nya masih, tapi Oke. lebih ke branding, kemudian seminar, bimbingan teknis. Iya, nanti kalau seminar, kalau butuh Boleh. satu ya ada Juno namanya Juno, ya, ya. nanti boleh di WA. Jadi host. Iya, Bu. Itu disebut sendiri ya. Itu nanti namanya Pak Is, Bu, itu yang mengatur ya, Bu ya. Oke, baik. Oke, jadi kalau kita lihat ya, Kak Ella dengan segala aktivitasnya dari muda ini bagus sekali, karena itu yang saya bilang kan di awal,
oh ketika kita kuliah memang harus siap-siap sebenarnya. Ancang-ancang itu penting. Saya pun waktu kuliah udah magang, udah kerja part time karena penting sekali. Karena banyak orang yang asal lulus aja pas kelar kuliah nggak tahu ngapain, dan ternyata Kaela juga dari awal udah begitu ya, dari 20. Mantul. Oke, tos dulu kita. Oke. Nah, ini kan tapi sebelumnya gini. Kaela kan perempuan, seorang ibu gitu ya. Nggak banyak loh perempuan mau istilahnya membagi waktunya di kerja dan di rumah gitu. Apa yang membuat Kaela akhirnya ngerasa bahwa ya saya harus juga punya istilahnya kegiatan, punya penghasilan sendiri? Apa yang membuat Kaela harus merasa oke, aku harus ngambil ini? Ngambil nggak apa-apa, silent aja. Kita lanjut, nggak apa-apa. Oke. Tapi kan kalau kita bicara perempuan tadi Kaela, bahwa nggak semua perempuan kan istilahnya mereka kadang ada ketakutan, ada ngerasa bahwa menjadi perempuan karir tuh ya nggak semua itu pilihannya. Kalau Kaela sendiri apa yang membuat merasa bahwa oke, aku harus punya karyanya, harus punya penghasilan sendiri, harus punya kerjaan sendiri? Ya. Mungkin karena memang selain dari sekolah itu sudah senang berorganisasi. Ya. Jadi dari usia SMA tuh saya sudah dari SMP sudah berorganisasi. Kemudian SMA saya masuk ke Karang Taruna, Kemudian begitu usia 19 tahun saya lulus SMA, saya sudah menjadi ketua Karang Taruna saat itu. Nah, kemudian di usia yang masih segitu, saya sudah berhasil mendatangkan Menteri Sosial waktu itu, Ibu Nani Sudarsono, karena Karang Taruna ada di bawah Kementerian Sosial, gitu. Jadi ya dengan bangganya saya sudah bisa mendatangkan seorang menteri begitu ya. Nah, akhirnya berjalan sehingga saya sudah punya kemandirian gitu ya di sosial. Kemudian begitu usia 20 tahun saya sudah kuliah ya. Kuliah kemudian rasanya saya harus kerja begitu kan. Harus punya uang sendiri gitu ya. Harus jadi perempuan itu tidak hanya nantinya menjadi seorang ibu rumah tangga, gitu ya, harus berpenghasilan supaya bisa membantu orang lain, begitu. Betul, aku malah senang sekali kalau lihat perempuan yang punya karya ya, dan karena mau nggak mau juga ujungnya rumah tangga juga akan terbantu ya, karena secara finansial kalau kita bicara itunya ya, walaupun kadang ada cowok yang gengsian jangan kerja perempuannya, aduh sayang ya, padahal misalnya perempuannya punya potensi misalnya kayak nah Kaela, kita bicara pengangguran. Ini kaitannya dengan tadi sebenarnya kalau kita lihat benang merah dari cerita Kaela, dari cerita saya juga, bahwa kita memang mulai dari sedini mungkin ya. Karena kita punya bukan ketakutan sih, kewaspadaan bahwa oh ya kita harus ngapain, harus sigap segala macam. Nah, kita bicara pengangguran. Ini wilayah Jawa Barat kan lumayan ya. Apalagi Bekasi yang saya dengar gitu misalnya. Plus tadi Karawang dan Purwakarta. Nah, apakah ini juga salah satu masalah yang Kaela lihat di sana, bahwa di dapilnya Kaela memang pengangguran juga masih tinggi atau seperti apa? Ya, jadi di dapil 7 itu kan memang tadi saya sudah sebutkan ya, di Bekasi, kemudian Purwakarta, Karawang dulu, baru Purwakarta. Nah, di dapil 7 itu memang kan permasalahannya sebetulnya hampir sama di setiap daerah ya. Di Indonesia sendiri masalah pengangguran itu menurut Badan Pusat Statistik saat itu tahun 2023 di Februari itu masih 5,45%. Kemudian kita ke Bekasi nih ya, dapil saya Bekasi itu di tahun 2022 itu penganggurannya masih sekitar 203.000 pengangguran. Waduh, ya. Lumayan. Ya. Kemudian Karawang itu juga lumayan cukup tinggi, 9,8% penganggurannya. Dan di Purwakarta itu juga sekitar 7,8%. Ya, pengangguran yang ada di sana. Selain pengangguran, sebetulnya masih ada satu masalah lagi, yaitu sampah. Sampah kan sudah terkenal tuh gunung Bekasi, Bekasi apalagi kan. Gunung sampah itu sudah mencapai 12 meter. Bantar Gebang ya. Bantar Gebang. Di sana
Padahal jarak antara si gunung sampah itu dengan pemukiman hanya 20 meter, coba bayangkan. Kemudian Purwakarta juga begitu. Karawang juga begitu. Karawang juga sama mencapai 10 sampai dengan 12 meter itu gunungnya. Jadi itu adalah masalah, bukan hanya masalah pemerintah, ya masalah kita bersama sebetulnya. Ya, sehingga kita memang harus mengedukasi masyarakat kita untuk tadi mengenai sampah, karena saya melihat kita bicara sampah dulu nih ya, lompat sedikit. Jadi sampah itu ya mungkin di kota-kota ya yang ada di sana, di 3 daerah dapil saya itu, daerah perkotaannya masih sudah mulailah sadar akan membuang sampah dan lainnya, walaupun masih belum bisa memilah antara sampah organik dan anorganik, ya. Nah, tapi di daerah-daerah, di desa-desanya itu masih masyarakatnya belum teredukasi untuk masalah sampah. Karena mungkin ya pengetahuannya yang memang harus ditingkatkan, ya. Kemudian mereka tidak punya bak-bak sampah atau TPA yang memang mungkin sudah ada, tapi mereka ya masa bodoh lah misalnya gitu ya. Karena di desa-desa itu masih banyak masyarakat yang membakar sampah. Ya. Jadi dia tidak membuang sampah tapi membakar. Padahal itu juga betul. Apalagi sekarang kan kita tahu kalau di daerah Jabodetabek ya, bakar sampah juga agak-agak nggak boleh sih sebenarnya karena lagi polusi segala macam. Nah, kalau kita lihat ya kemiskinan itu kan masalah-masalah klasik sampah. Apa yang menjadi nantinya yang kayak akan lakukan ketika misalnya dipercaya itu menjadi wakil mereka? Hal apa yang akan dilakukan misalnya? Ya pastinya kita harus mengatasi pengangguran tadi ya. Pengangguran itu apa sih masalahnya sebetulnya? Ya masalah pengangguran itu ada karena memang lapangan kerjanya yang tidak tersedia, sementara tenaga kerjanya setiap tahun akan meningkat, kan? Jadi tidak imbang sebetulnya. Ya pastinya saya mungkin kalau memang dipercaya nantinya memang harus melakukan pendampingan, kemudian memberikan mereka edukasi dan pendidikan. Ya pendidikan bahwa ini number one gitu pendidikan itu sehingga dia bisa masuk ke dunia kerja. Iya kan kualifikasi dunia kerja kan juga lumayan. Misalnya banyak pabrik nih di daerah sana, mereka juga akan menerima pekerja yang memang sesuai kualifikasi. Nah ini jadi kita siapkan dulu bagaimana mereka yang nantinya ya tenaga kerja, karena kan mungkin banyak yang lulus SMA tadi yang tidak keahliannya tidak ada spesifik. Nah itu yang jadi ya kan, karena kita tahu ya Kak, bahwa Bekasi, Karawang, Purwakarta kan juga kawasan industri ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi kalau memang tenaga kerjanya siap, mereka juga sesuai kualifikasi, bisa menyerap tadi ya untuk mereka. Nah kalau UMKM ini kan juga banyak daerah yang akhirnya UMKM-nya tumbuh karena memang kita tahu bahwa ini salah satu poin yang bisa sebenarnya nggak harus kerja misalnya ke industri atau apa, bikin usaha sendiri. Bagaimana Kaela melihat kemungkinan atau possibility dari UMKM tumbuh di wilayah-wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta tadi? Untuk UMKM itu rasanya sih sebetulnya tidak hanya di satu daerah, di satu keluarga pun sebetulnya bisa. Betul, apalagi sekarang zaman digital Jadi bisa gitu ya. Misalnya dalam satu keluarga aja, kebetulan ada salah satu keluarga saya yang anaknya tuh masih kecil tapi sudah bisa loh jualan online. Jualan apa nih Kaela misalnya dia? Dia jualan stiker mainan anak-anak yang dia suka sebetulnya. Jadi sesuai passionnya dia. Dia pun udah jual. Ini anak kecil kan sebenarnya. Sebetulnya. Jadi sebetulnya bisa tergantung masyarakatnya apakah mau atau tidak. Ya. Nah untuk masyarakat yang mau kita tinggal dorong, kita tinggal memberikan insentif mungkin, memberikan mereka edukasi ya tentang manajemennya. Benar, tentang ya hal-hal simpel seperti tadi buka toko online-nya seperti apa, etalasenya segala macam manajemen, benar, manajemen alur uangnya gitu. Karena kan saudara-saudara kita yang dari UMKM kan biasanya juga
ya mereka belum terlalu tersentuh dengan digitalisasi. Nah ini kalau mereka punya pemahaman yang bagus ya tadi simple jualan cake, jualan kue, ataupun jualan hijab, reseller gitu ya. Benar, itu bisa menghidupkan ini loh, kayak keluarga gitu. Karena kita lihat sekarang kan toko-toko offline kan sepi juga kan. Karena orang udah beralih online ya. Nah, jadi UMKM juga harus pinter-pinter ya. Betul. Nah, kayak satu mungkin. Tadi kan kita udah bicara pengangguran, bicara sampah dan UMKM. Kayak sendiri melihat bahwa kedepannya ya, Bekasi, Karawang ya, Purwakarta ini sebenarnya wilayah yang potensinya masih besar nggak sih sebenarnya kalau ditanya kan Kak Ella dapil situ, apa yang menurut Kak Ella potensi yang sebenarnya Bekasi dan Karawang, Purwakarta bisa lebih maju lagi yang harusnya dikelola dengan lebih baik lagi? Itu daerah yang menurut saya sangat potensial. Potensial ya. Masyarakatnya beragam, ya kan? Okay. Karena sebetulnya Bekasi, Karawang, Purwakarta itu adalah penyangga Jakarta. Iya, betul. Kan? Nah, selain mungkin UMKM-nya masih bisa ditingkatkan sampai dengan semaksimal mungkin menurut saya. Nah, pemerintah sendiri ya concern juga terhadap itu ya. Sekarang misalnya contoh, walaupun itu tidak langsung berhubungan dengan masalah pengangguran atau UMKM-nya, tapi pemerintah sendiri dengan adanya infrastruktur menyiapkan infrastruktur yang luar biasa, yang lagi happening ini kereta cepat. Itu lewat ya? Iya. Jadi kereta cepat itu melalui 3 daerah tersebut. Bahkan TOD-nya ada di situ. Tuh kan? Iya kan? Jadi ada di Halim ya. Benar, di situ, Halim. Bekasi, Karawang, kemudian Padalarang Padalarang. itu masih ke Purwakarta. Oke. Jadi satu stasiun lagi itu di Bandung ya. Tegal Alur itu. Ya, oke. Jadi dengan pemerintah memberikan atau menyiapkan infrastruktur kereta cepat dan lainnya, ekonomi pasti akan berjalan cepat. Harusnya. Bertumbuh cepat. Betul. Ya, mungkin para investor misalnya akan melihat bahwa ini adalah daerah emas. Iya, yang dilewati kereta cepat tadi. Siapa tahu nanti misalnya mereka akan invest ya macam-macam ya. Bisa properti, bisa apa? Betul. Jadi sekarang para investor sudah melirik properti beberapa di titik-titik tadi. Sudah ada ya. Tapi sekarang dengan adanya kereta cepat itu, mereka tuh bahkan berlomba-lomba untuk bangun di sana. Nah, kalau ada perumahan, sekarang tidak usah bicara perumahan atau propertinya, tapi TOD-nya sendiri akan menyerap tenaga kerja. Ya kan? Berapa banyak tenaga kerja yang akan diserap dengan adanya itu gitu. Nah, kalau sebelumnya itu adalah daerah penyangga, sekarang sudah bukan itu lagi, tapi sudah menjadi apa ya? Sunrise ya. Benar. Benar gak sih? Jalur ya salah satu jalur utama ya menuju Bandung kan dan Jawa Barat karena kan tadi dilewati ya. Menarik karena ini kan kita tahu kereta cepat kan lagi uji coba ya sekarang dan lagi masih free gitu. Dan itu juga sebenarnya tadi wilayah-wilayah tadi adalah wilayah yang kayak lah sebutin tadi ya. Semoga ini ya Pemdanya juga ya stakeholdersnya bisa melihat peluang ini ya biar tadi cuman bukan tempat lewat doang tapi juga tumbuh ya bertumbuh karena buat ekonomi masyarakat juga entah itu tadi properti entah hal-hal lain juga ya. Nice. Aduh Kak Ella, terima kasih untuk obrolan singkatnya ya. Kita udah ngobrol soal pengangguran, sampah, UMKM, kereta cepat ya. Semoga wilayah-wilayah penyangga ya, dapilnya Kak Ella dan juga dapil-dapil lain ya. Karena sebenarnya permasalahan semua daerah ya. Kita bicara kemiskinan, kesejahteraan, itu PR kita bersama. Perempuan. Betul. Plus juga Kak Ella juga salah satu bagaimana contoh perempuan sebenarnya ya, bisa kalau mereka mau, asal mereka mau itu tadi kerja keras. Ya. Semangat. Betul. Ya kan? Baik, Kak Ella sukses untuk dapil ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk obrolannya, sehat-sehat. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ngobrol. Amin. Ya, di banyak kesempatan lainnya. Kalau ada apa-apa, ada Pak Is namanya, Kak Ella. Tapi sebelum Juno tutup Kak Ella ya, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign aksi nyata dari kamu
untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Yang kita bahas tadi bersama Kak Ella, bagaimana supaya anak-anak muda, nggak semua anak muda doang ya, orang tua semuanya yang menyaksikan ini, kita harus produktif ya, harus solutif, ya, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan yang kita bahas tadi adalah value yang sama dimiliki oleh Partai Perindo agar teman-teman juga punya visi ya, misi ke depannya yang memang bermanfaat dan positif untuk bangsa dan negara. Dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, gampang banget. Yes, alright. Dan juga untuk informasi apps-nya ada di App Store dan Play Store, monggo. Tinggal one click away. Oke, that's all for today. Terima kasih Kak Ella. Ya, sampai jumpa, walaupun tadi hari ini sibuk sekali ya. Biasanya Juno yang sibuk sehari ini Kak Ella. Apa-apa Kak Ella ya, semoga manfaat banyak ya nantinya bisa dirasakan teman-teman di konstituennya, di dapilnya Kak Ella. Oke, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Ardino Syaputra undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.